Oke, halo semuanya. Kenalin gue Nela Dendia Syarani dengan NPM 2406449275 dari Teknik Elektro KKI, dan pada kesempatan ini gue bakal ngejelasin beberapa kesalahan yang ada pada kode program C++ case study dan gimana sih gue perbaikinya berdasarkan prinsip keamanan, efisiensi, dan konsep OOP modern. Oke, langsung aja. Yang pertama kita bakal masuk ke class user manager. Di bagian save usernya ini tuh, sebelumnya password disimpan dalam bentuk plain text. Nah, itu sebenarnya sangat berbahaya karena siapapun yang nge-access filenya itu bisa langsung ngeliat si password. Oleh karena itu, gue perbaiki dengan menambahkan fungsi hashing sederhana yang disebut hash password. Next, ada render user list. Sebelumnya sama, semua user dan passwordnya juga ditampilkan. Ini tuh termasuk pelanggaran keamanan karena menampilkan password secara langsung. Oleh karena itu gue perbaiki dan sekarang hanya username saja yang kelihatan, yang ditampilkan gitu. Lalu di bagian, kita naik dikit di bagian authenticating-nya itu, sebelumnya dilakukan pengecekan string secara langsung dengan username _2 password. Nah, itu selain kurang aman dan nggak fleksibel juga, jadi gue ubah menjadi parsing string, lalu mencocokkan username dan passwordnya yang sudah di-hash. Lanjut, kita ke bagian send notification, class notification type-nya. Di sini di bagian send notification, logikanya sebenarnya udah bener, cuman sebelumnya itu nggak ada pengecekan format target. Nah, di versi yang udah gue perbaiki ini, gue nambahin validasi lengkap, sekaligus saya beri catatan bahwa ini tuh area yang bisa ditambah validasi email dan nomor HP. Lanjut di bagian kelas payment, sebelumnya itu ada logika yang kurang tepat, yaitu jika amount kurang atau sama dengan 0 rupiah, itu langsung dianggap salah. Padahal pembayaran rupiah itu bisa aja valid. Maka dari itu gue ubah menjadi hanya menolak amount negatif. Lalu di bagian fast prepayment, sebelumnya juga ditolak jika amount lebih besar dari 0, tapi tidak memberi informasi yang jelas. Sekarang gue perbaiki dengan logika yang benar, yaitu transaksi gratis hanya boleh dengan amount 0 rupiah dan memberikan pesan yang lebih informatif. Oke, lanjut ke bagian simple printernya ini. Ini tuh sebenarnya ada kesalahan desain di versi yang belum revisi atau di versi yang awal. Itu tuh ada interface bernama device yang memaksa semua turunannya itu punya 3 fungsi, yaitu print, scan, and fax. Padahal simple printer tidak memiliki fitur scan and fax, sehingga di implementasi awal itu muncul pesan not supported. Nah, ini tuh melanggar prinsip interface segregation principle dari Solid yang menyatakan bahwa sebuah kelas itu nggak boleh dipaksa mengimplementasikan fungsi yang tidak dia butuhkan. Oleh karena itu, gue perbaiki dengan memecah interface menjadi 3, yaitu e-printer, e-scanner, dan e-fax. Dengan cara ini, gue harap simple printernya itu hanya mengimplementasi e-printer sesuai fitur sebenarnya. Oke, lanjut ke file logger. Di sini tuh kesalahannya adalah penggunaan raw pointer di bagian report generator di sini. Nah, pada kode awal atau kode yang belum direvisi, objek loggernya itu dibuat dengan new, kemudian dihapus secara manual di destructor menggunakan delete. Masalahnya, ini tuh berpotensi menyebabkan memory leak jika terjadi exception atau lupa menghapus. Nah, oleh karena itu untuk memperbaikinya, gue ganti raw pointer itu menjadi std .2.2 unique underscore ptr, yaitu smart pointer standar C++, dan dengan smart pointer itu memori otomatis dikelola dan dibebaskan ketika objek keluar dari scope, sehingga lebih aman dan mengikuti prinsip RAII. Next, di bagian fungsi main-nya ini, sebelumnya banyak banget penggunaan raw pointer seperti new payment buka kurung tutup kurung dan new simple printer buka kurung tutup kurung. Itu sebenarnya nggak aman dan ada potensi untuk menyebabkan memory leak. Oleh karena itu gue ganti dengan std .2.2 make underscore unique. Nah, agar semua objek ini tuh bisa dikelola otomatis tanpa delay. Selain itu juga kode awal itu membuat objek device meskipun kelas tersebut tidak cocok dengan simple printer. Setelah yang tadi interface-nya dipisah, sekarang printer benar-benar bisa menggunakan interface-nya atau interface e-printer dia itu yang sesuai gitu. Oke, itu dia kesalahan-kesalahan yang terdapat dari CS
kode yang awal, di case study yang awal, dan semuanya udah gue perbaiki, dan dengan semua perbaikan ini gue harap dan gue pastiin kodenya menjadi jauh lebih aman, lebih rapi, dan mengikuti prinsip OOP modern serta bebas dari memori leak. Selain itu, program menjadi lebih modular serta lebih mudah dikembangkan ke depannya. Thank you semuanya yang udah nonton. Sorry kalau misalkan ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam memperbaiki code-nya. Thank you semuanya.